Tahukah kamu tentang seekor gorila yang bisa berkomunikasi dengan manusia lewat bahasa isyarat, dengan penuh kasih sayang bermain dengan anak kucing, punya selera humor yang tajam, memahami lebih dari 1000 kata, dan bahkan belajar dasar-dasar mengemudi? Bagaimana jika aku katakan bahwa gorila luar biasa ini juga memikirkan soal kematian dan menyampaikan pesan mendalam untuk umat manusia sebelum meninggal? Hari ini, aku akan menceritakan kisah menakjubkan tentang Luna si gorila yang selamanya mengubah cara kita memandang kecerdasan hewan. Pada tanggal 4 Juli 1971, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan di Amerika Serikat, seekor bayi gorila lahir di kebun binatang San Francisco. Ia diberi nama Hanabiko, yang dalam bahasa Jepang berarti anak kembang api. Tapi ia dipanggil dengan penuh kasih sayang sebagai Luna. Saat ia lahir, tak ada yang menyangka bahwa gorila kecil ini suatu hari akan mengubah pemahaman kita tentang kemampuan hewan secara mendalam. Masa kecil Luna tidak mudah. Ia jatuh sakit dan harus dipisahkan dari ibunya untuk perawatan medis. Tragisnya, ketika akhirnya dipertemukan kembali, ibunya menolaknya. Ditinggalkan sendirian di antara gorila yang tidak ia kenal, satu-satunya hiburan Luna hanyalah boneka gorila yang ia peluk seperti ibu sendiri, mencari rasa aman di pelukannya selama tahun-tahun awal yang penuh kesepian. Sebelum dipindahkan ke Stanford, Luna tinggal di kandang sementara yang sempit di kebun binatang, tempat yang sangat minim rangsangan dan memperparah rasa sepinya. Namun, takdir punya rencana luar biasa untuknya. Pada tahun 1972, seorang mahasiswi pasca sarjana dari Universitas Stanford bernama Francine Anna Gibson memperhatikan Luna. Anna, yang sedang menempuh studi doktoral dan meneliti komunikasi pada kera besar, memutuskan untuk mengajarkan bahasa isyarat kepada Luna. Saat itu gorila tidak dianggap cerdas, apalagi dibandingkan dengan primata lain, dan sifat mereka yang dianggap agresif membuat banyak ilmuwan enggan mendekati mereka. Namun, penelitian pionir Anna bukan hanya menantang pandangan itu, tapi juga mengubahnya secara total. Tahap awal pelatihan bahasa isyarat Luna penuh tantangan. Biasanya pengajar bisa membantu membentuk gerakan tangan murid dengan cara menyentuhnya langsung, tapi Luna tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Karena itu, Anna harus menggunakan pendekatan berbeda, yaitu dengan menunjukkan setiap isyarat bersama benda yang berkaitan berulang kali. Tapi Luna menunjukkan kemampuan belajar yang luar biasa. Tidak seperti simpanse yang cenderung meniru, gorila seperti Luna belajar dengan cara mandiri. Ia sering memodifikasi isyarat atau bahkan menciptakan gerakan baru sendiri. Saat bingung dengan perintah, Luna menunjukkan tanda-tanda berpikir mendalam. Seperti manusia yang merenung, kadang-kadang ia membuat isyarat untuk dirinya sendiri seolah sedang berpikir. Isyarat pertama yang dipelajari Luna adalah minum, yang ia tunjukkan dengan menyentuhkan satu jari ke bibir dan menekuk jari lainnya. Seiring waktu, hubungan antara Luna dan Anna menjadi sangat erat. Luna kemudian dipindahkan dari kebun binatang ke laboratorium khusus di dalam trailer di kampus. Di sana, ia memiliki ruang sendiri, tapi juga bisa bebas bergerak, termasuk ke area tempat tinggal Anna. Di dalam trailer ada kandang untuk alasan keamanan, tapi tidak pernah digunakan. Pada usia 3 tahun, Luna telah menguasai sekitar 200 isyarat dalam bahasa isyarat Amerika, ASL. Kemampuannya tidak hanya terbatas pada menyebutkan benda, ia bisa menyampaikan emosi dan mengomentari apa yang ia lihat. Misalnya, ketika melihat gambar seekor kera yang akan mandi, sesuatu yang tidak ia sukai, Luna membuat isyarat, "Saya menangis." Begitu juga ketika melihat gambar kuda dengan tali kekang, ia langsung membuat isyarat, "Kuda sedih gigi."
Salah satu hal paling luar biasa dari kemampuan komunikasi Luna adalah selera humornya. Suatu kali, ia dengan lucunya menyebut dirinya burung baik dan mengklaim bisa terbang, lalu kemudian mengungkapkan bahwa ia hanya bercanda. Dalam kejadian lain yang penuh canda, Luna menarik rambut Anna, lalu meminta maaf dengan bahasa isyarat sambil tertawa, menunjukkan bahwa ia sadar sedang berbuat nakal. Peristiwa-peristiwa ini menunjukkan bahwa Luna memiliki apa yang disebut para ilmuwan sebagai theory of mind. Kemampuan untuk memahami bahwa makhluk lain memiliki pikiran dan perasaan yang berbeda dari dirinya. Kecerdasan linguistik Luna juga sangat mengesankan. Saat ia menemui benda yang tidak dikenalnya, ia menciptakan istilah baru dengan menggabungkan kata-kata yang sudah ia ketahui. Misalnya, ia menyebut cincin Anna sebagai gelang jari, yang cukup masuk akal karena bentuk cincin memang mirip gelang kecil. Kreativitasnya dalam menamai benda tidak berhenti di situ. Ia menyebut topeng sebagai topi mata dan cangkir kosong dengan isyarat minum tidak. Luna juga menunjukkan kemampuannya dalam mengelompokkan konsep secara spontan. Ia pernah menyebut angsa sebagai burung air tanpa diajarkan sebelumnya dan menyebut es krim sebagai permen dingin. Kejadian-kejadian ini membuktikan bahwa penggunaan bahasa oleh Luna bukan sekadar hafalan. Ia memahami makna di balik isyarat dan bisa menggunakannya untuk menyampaikan gagasan baru. Meskipun ada pihak yang meragukan dan menganggap kemampuannya sebagai hasil pelatihan layaknya sirkus, interaksi Luna menunjukkan adanya fungsi kognitif yang lebih dalam. Saat sendirian, ia sering mengadakan percakapan bahasa isyarat panjang dengan bonekanya dan mencoba berkomunikasi lewat isyarat dengan hewan lain, bahkan benda mati, yang menunjukkan tingkat proses berpikir yang sulit dijelaskan hanya sebagai hasil latihan. Berdasarkan beberapa penilaian IQ, kecerdasan Luna diperkirakan berada di kisaran 70 hingga 90 poin. Meskipun angka ini di bawah rata-rata IQ manusia, angka tersebut sangat tinggi untuk seekor hewan, menegaskan keistimewaan kecerdasannya. Luna juga menunjukkan kemampuan menggambar yang setara dengan anak-anak usia prasekolah. Ia sering menggambar mainan kesayangannya dan lingkungan sekitarnya. Lingkaran sosialnya termasuk Michael, gorila lain yang juga mempelajari bahasa isyarat. Belakangan, Ndume bergabung, menjadikan mereka pasangan gorila pertama yang menggunakan bahasa manusia untuk berkomunikasi. Interaksi mereka bukan sekadar percakapan sederhana. Misalnya, Luna pernah menunjukkan kekesalannya secara langsung dengan menyebut Michael kotor jahat. Toilet setelah ia merusak boneka favorit Luna secara tidak sengaja. Bagian paling menyentuh dari kehidupan Luna adalah kasih sayangnya terhadap anak kucing. Pada ulang tahunnya tahun 1984, ia mengungkapkan keinginan yang unik. Ia meminta seekor anak kucing sebagai hadiah. Sebelum kita lanjutkan kisah menarik Luna, aku ingin sejenak meminta kamu untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Para pengasuhnya memperkenalkannya pada beberapa anak kucing liar untuk dipilih. Luna dengan cermat memeriksa satu persatu dan akhirnya memilih seekor anak kucing abu-abu kecil tanpa ekor yang ia beri nama All Ball. Luna merawat All Ball seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Ia menggendongnya dengan lembut di punggung, memeluknya dengan penuh kasih, dan bahkan mencoba menyusuinya. Meskipun tubuh Luna jauh lebih besar, ia sangat hati-hati agar tidak melukai sahabat kecilnya itu. Sayangnya, di akhir tahun yang sama, All Ball secara tragis melarikan diri dari kandang dan tertabrak mobil. Kedalaman kesedihan Luna setelah kehilangan All Ball membuat para ilmuwan paling berpengalaman sekalipun terkejut.
Saat diberitahu kabar menyedihkan itu, Luna awalnya duduk diam, seolah tidak percaya. Lalu ia mulai mengeluarkan suara pelan seperti erangan, suara duka yang dalam yang biasa dikeluarkan gorila saat berduka. Ia membuat isyarat kesedihan, alisnya mengerut penuh duka, dan berulang kali memberi isyarat sedih dan buruk sambil menekan tangannya ke pipi, gerakan yang berarti tidur. Berkali-kali ia memberi isyarat tidur kucing, berusaha menerima kenyataan bahwa sahabatnya telah tidur untuk selamanya. Setelah kecelakaan tragis All Ball, Anna melihat Luna menunjukkan perilaku yang mirip dengan manusia yang sedang menangis selama beberapa hari. Ia kehilangan minat pada aktivitas biasanya dan terus-menerus membuat isyarat sedih. Dalam masa itu Luna juga tidak terlalu tertarik pada makanan dan menjadi lebih menyendiri. Jelas menunjukkan betapa dalamnya rasa kehilangan yang ia alami. Seiring waktu, Luna mulai menerima anak-anak kucing lain seperti Smokey dan Lipstick dalam hidupnya dan terus menunjukkan kemampuan merawat makhluk kecil dengan penuh kasih sayang, menegaskan kemampuannya merasakan dan mengekspresikan kesedihan seperti manusia. Tahun-tahun berikutnya, Luna terus menambah anggota keluarga kucing peliharaannya. Pada ulang tahunnya yang ke-44, ia menerima 2 anak kucing yang kemudian ia beri nama Miss Black dan Miss Grey berdasarkan warna bulu mereka. Rekaman yang memperlihatkan Luna merawat kedua anak kucing ini dengan penuh kelembutan menyentuh hati banyak orang di seluruh dunia, menjadi viral dan memperlihatkan sifat lembutnya. Selain kecerdasannya, Luna juga dikenal karena kepribadiannya yang unik. Luna menunjukkan ketertarikan yang tidak biasa terhadap dada manusia, dan ia sering menggunakan bahasa isyarat untuk mengungkapkan rasa ingin tahunya tentang bagian tubuh ini. Perilaku ini sempat memicu kontroversi pada tahun 2005 ketika 3 pengasuhnya mengklaim bahwa mereka ditekan untuk menuruti permintaan Luna. Meski ada perdebatan, kesadaran diri Luna yang luar biasa tak terbantahkan. Ia lulus tes cermin pada usia 19 tahun, langsung mengenali bayangannya sendiri, sebuah pencapaian langka di antara gorila, yang biasanya mengira pantulan di cermin adalah gorila lain. Luna sering menghabiskan waktu melihat dirinya sendiri di cermin, membuktikan bahwa ia memiliki tingkat pengenalan diri yang tinggi. Luna sangat menyukai film, dengan Teh dengan Mussolini sebagai film favoritnya. Ia juga senang menonton televisi, terutama acara Mr. Rogers' Neighborhood. Ketika Fred Rogers bertemu dengannya, Luna langsung mengenalinya dan menunjukkan kasih sayangnya dengan memberi isyarat cinta dan menyentuh sweater Rogers dengan lembut. Saat waktu tidur, ia senang mendengarkan cerita 3 babi kecil. Adegan emosional dalam film sangat memengaruhi perasaannya. Ketika melihat adegan perpisahan di Tea with Mussolini, Luna akan berpaling agar tidak terlalu sedih. Begitu juga dengan film Jurassic Park yang meninggalkan kesan kuat, sampai-sampai ia menjadi takut pada mainan dinosaurusnya setelah menonton film itu. Kejadian-kejadian ini memperlihatkan betapa dalam dan kayanya kehidupan emosional Luna. Seiring dengan meningkatnya ketenarannya, rasa penasaran publik terhadap kepribadiannya juga semakin besar. Foto mengharukan Luna bersama All Ball pernah menjadi sampul National Geographic dan menjadi salah satu gambar paling ikonik yang pernah ditampilkan majalah tersebut. Banyak selebriti datang mengunjungi Luna, tertarik pada kepribadiannya yang luar biasa. Salah satunya adalah Robin Williams, dengan siapa Luna langsung menjalin hubungan yang kuat. Dalam video pertemuan mereka yang tak terlupakan, keduanya terlihat tertawa bersama. Luna mencoba memakai kacamata Williams, mengajaknya bercanda dan membuat ekspresi lucu. Luna tidak hanya mengenali Williams saat kunjungan itu, tetapi juga mengingatnya setelahnya. Setiap kali melihatnya di televisi, ia dengan penuh semangat memberi isyarat nama Williams.
mengingat kembali kenangan indah mereka bersama. Ketika Robin Williams meninggal pada tahun 2014, reaksi Luna benar-benar mengharukan. Ia berjalan dengan wajah muram dan tetap diam sepanjang hari. Para pengasuhnya di Gorilla Foundation melihat Luna memberi isyarat menangis dan sedih, tanda bahwa ia sedang berduka, dan ini berlangsung selama beberapa hari. Ia juga menjadi lebih pendiam dan kurang komunikatif, sesuatu yang tidak biasa bagi Luna yang biasanya sangat ekspresif. Ia bahkan melewatkan waktu makan selama beberapa jam, menunjukkan kondisi batin yang dalam dan penuh perenungan. Para pengasuhnya mencatat bahwa perilakunya mencerminkan pemahaman yang mendalam terhadap kehilangan, menunjukkan bentuk duka yang sangat mirip dengan manusia. Di luar kemampuannya dalam bahasa isyarat, Luna juga menggunakan komputer khusus yang dirancang untuk mengubah simbol ketikan menjadi kata-kata yang diucapkan, yang semakin memperluas kemampuannya dalam berkomunikasi. Bakatnya juga mencakup banyak hal lain. Ia mahir menggunakan pena, memilih makanan dari menu kertas, serta membuat gambar dan simbol sederhana. Luna bahkan mengeksplorasi musik, mencoba alat-alat seperti harmonika, seruling mainan, dan recorder. Dalam penampilan luar biasa pada tahun 2012, ia memainkan recorder, mengejutkan para ilmuwan yang sebelumnya mengira primata tidak mampu memainkan alat musik tiup karena struktur pernapasan mereka. Pemahaman Luna tentang konsep seperti kematian semakin mempertegas kedalaman kesadarannya dan emosi yang ia miliki. Suatu hari, ketika seorang pengasuh menunjukkan tengkorak kepada Luna dan bertanya apakah benda itu hidup atau mati, Luna menjawab dengan isyarat mati. Ketika ditanya lagi kemana perginya gorila yang sudah meninggal, ia memberi isyarat lubang nyaman dan meniupkan ciuman perpisahan dengan lembut. Rasa ingin tahunya tentang kematian tidak berhenti pada jawaban sederhana. Luna juga mengajukan pertanyaan sendiri. Pernah, ketika ditunjukkan tengkorak dan ditanya milik siapa itu, ia memberi isyarat gorila, lalu mati, menunjukkan kesadaran yang dalam tentang kematian. Interaksi seperti ini membuat banyak orang merenungkan sejauh mana pemahaman Luna terhadap kehidupan dan kematian. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Luna mengambil peran sebagai pendukung lingkungan hidup, menggunakan posisinya yang unik untuk mendorong manusia agar lebih peduli terhadap bumi dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Suatu kali, ia memberi isyarat pesan yang menghantui. Alam melihat kamu, yang membuat banyak orang mulai memikirkan ulang dampak mereka terhadap lingkungan. Tampaknya Luna merasa memiliki tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk saudara-saudaranya di alam liar. Luna meninggal dengan tenang dalam tidurnya pada tanggal 19 Juni 2018, hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-47. Ia menghadapi beberapa masalah kesehatan akibat usia, seperti radang sendi dan gangguan pernapasan. Namun ia tetap dirawat dengan penuh cinta oleh para pengasuh yang telah menemaninya sepanjang hidup. Malam sebelum kepergiannya, Luna menjalani hari yang damai dan tertidur dengan tenang tanpa menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Kepergiannya diratapi oleh banyak orang di seluruh dunia. Gorilla Foundation, lembaga yang mendedikasikan diri pada penelitian dan konservasi, menyampaikan dalam pernyataan mengenangnya, warisan Luna akan terus hidup, membentuk pemahaman kita tentang kemampuan emosional dan kognitif gorila. Sebelum meninggalkan dunia ini, Luna menyampaikan pesan yang mendalam dan penuh perenungan yang menunjukkan pemahamannya terhadap kerumitan sejarah manusia dan hubungan kita dengan lingkungan. Ia menyampaikan, "Saya gorila, saya bunga, hewan saya alam, manusia, Luna cinta bumi, Luna cinta tapi manusia tidak bijak, Luna menangis, perbaiki bumi, bantu bumi, alam mengamati kamu. Terima kasih."
Di hari-hari terakhirnya, Luna sering menunjukkan perasaan cinta dan ketenangan dengan memberi isyarat cinta dan gorila baik, seolah menenangkan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Keberadaannya menjadi salah satu contoh paling luar biasa dari komunikasi lintas spesies yang menunjukkan kemampuannya menjalin hubungan emosional dan intelektual yang sangat dalam. Apakah kamu merasa terinspirasi oleh hubungan Luna yang mendalam dengan manusia dan pesan bijaknya? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan menyukai video ini. Kehidupan Luna adalah bukti bahwa hewan bisa menunjukkan kecerdasan dan emosi serta berkomunikasi dengan cara yang mirip dengan manusia. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan.